Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Bagaimana Mengetahui Kehendak Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Ya Tuhan, sumber segala hikmat, kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Kami ingin belajar untuk mengenal suara-Mu di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan kehendak-Mu dari keinginan kami sendiri. Tolong tunjukkan jalan yang harus kami tempuh, agar kami dapat hidup sesuai dengan rancangan-Mu yang baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasakan sebuah tarikan yang kuat ke arah tertentu, namun di sisi lain diliputi oleh keraguan? Mungkin Anda sedang mencari petunjuk ilahi untuk mengambil suatu keputusan penting dalam hidup Anda. Melalui renungan hari ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kita dapat menemukan kehendak Tuhan yang jelas di tengah kebisingan hiruk-pikuk kesibukan dunia sekarang ini. Mari kita baca Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku, ayat ini merupakan sebuah permohonan yang tulus dari Daud kepada Allah. Dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan, Daud menyadari keterbatasannya dan kebutuhannya akan bimbingan ilahi. Ia mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kekuatan, serta memohon agar Allah mengajarkannya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita renungkan bersama makna yang terdalam dari ayat ini. Yang pertama, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Frasa ini memiliki nilai tentang keinginan mendalam untuk taat. Daud tidak hanya ingin mengetahui kehendak Allah saja, tetapi juga ingin melakukan pada perintah-perintah Tuhan, taat pada kebenaran Tuhan. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati dan ketaatan yang sejati. Kita pun di zaman sekarang seringkali mengetahui apa yang benar, namun seringkali kita sulit untuk melakukannya. Ayat ini mengajak kita untuk memiliki suatu kerinduan yang sama seperti Daud, yaitu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Frasa ini sebuah pengakuan soal peran Roh Kudus. Daud meminta agar Roh Tuhan itu menuntunnya. Roh Kudus adalah penolong yang selalu ada bagi kita sekarang ini, memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk dapat menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita perlu terus-menerus meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, di tanah yang rata.
Ungkapan tanah yang rata bisa diartikan sebagai jalan hidup yang lurus, yang benar, sesuai dengan standarnya Tuhan. Daud menginginkan hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan rancangan Tuhan, tanpa hambatan atau penyimpangan dari jalan Tuhan. Ini adalah doa yang relevan bagi kita semua sekarang ini. Karena kita semua ingin hidup yang damai dan penuh makna dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah atau situasi yang sulit di mana kita harus membuat sebuah keputusan atau pilihan dalam hidup kita. Timbullah pertanyaan, bagaimana caranya mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan? Mungkin ada yang berkata, aku seorang yang ber-IQ tinggi, bahkan jenius, jadi mencari kehendak Tuhan adalah hal yang mudah buat saya. Ada juga sebagian orang yang berkata, aku ini berpengalaman. Aku sudah makan asam garam kehidupan. Karena itu tidak perlu mengajariku untuk mencari kehendak Tuhan. Saudaraku, jawaban semacam ini wajar apabila segala hal orang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan akalnya, logikanya, koneksinya, kemampuannya, atau hartanya, mengandalkan pengalaman, mengandalkan analisa suatu masalah. Tetapi ini adalah jawaban yang mengandung kesombongan. Dan orang yang sombong pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Mengertilah saudaraku, untuk mencari kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan nalar, logika, atau isi otak, tetapi butuh kepekaan rohani. Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan? Melatih lutut saudara untuk berdoa dan melatih pendengaran saudara untuk mendengar firman Tuhan setiap hari adalah cara jitu untuk melatih kepekaan rohani kita. Inilah harga yang harus dibayar dan tidak ada cara lainnya. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebab keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari kehendak Tuhan. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudaraku, ayat ini mengajak kita merenungkan betapa agungnya Tuhan dan seberapa jauh jangkauan kasih-Nya. Tuhan tidak hanya melihat kita, tetapi Ia juga secara aktif mencari mereka yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Seringkali kita merasa perlu berusaha keras untuk mencari kehendak Tuhan. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang sebenarnya sedang mencari kita. Tuhan ingin kita mengenalnya lebih dalam dan mengalami kuasa-Nya yang dahsyat itu. Keinginan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan seringkali terbatas oleh pemahaman
dan perspektif kita yang terbatas. Tuhan dengan pengetahuannya yang sempurna memiliki rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik bagi kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini menekankan pentingnya memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika hati kita benar-benar tertuju pada Tuhan, maka kita akan lebih peka terhadap pimpinan Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin kita mengenalnya, tetapi Tuhan ingin juga melimpahkan kekuatannya kepada kita. Kuasanya dapat mengubah hidup kita dan memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kita sebagai manusia yang lemah ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat 8. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ayat ini adalah panggilan terbuka dari Tuhan kepada setiap kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ini adalah janjinya yang pasti, sebuah jaminan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia akan menyertai kita. Mari kita perdalam satu persatu kata kunci dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan mengundang kita untuk berbicara dengannya. Berbicara dengan Tuhan adalah soal doa. Doa bukan hanya soal permintaan saja, tetapi juga percakapan yang akrab, yang intim dengan Sang Pencipta. Ketika kita meminta, kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita akan kebaikan Tuhan, maka kita berani meminta kepada Tuhan. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Mencari Tuhan bukan hanya sekedar kegiatan rohani kita, tetapi juga sebagai gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini berarti kita aktif mencari kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mempelajari kebenaran firman-Nya, merenungkannya, dan berusaha menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu yang dimaksud di sini adalah pintu hati kita. Ketika kita mengetok, kita menunjukkan suatu kerinduan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita membuka pintu hati kita untuk menerima Roh Kudus yang akan menuntun kita. Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan kepenuhan hidup yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Marilah kita terus mencari wajah Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang tidak terbatas. Dengan kerendahan hati, mengakui keterbatasan kita dan meminta bimbingan Roh Kudus, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan pasti akan tujuan jalan kehidupan kita yang penuh dengan makna ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas waktu renungan ini. Kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang penuh keterbatasan. Kami mohon Engkau membuka mata hati kami, agar semakin rendah hati dan mengakui segala kekurangan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh makna dan tujuan yang pasti, hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan-Mu saja ya Tuhan, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, untuk mencari kehendak Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan nalar, logika, atau isi otak kita, tetapi butuh kepekaan rohani kita. Melatih lutut untuk berdoa dan melatih pendengaran saudara untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari adalah cara jitu untuk melatih kepekaan rohani kita, guna mengetahui kehendak Tuhan yang pasti atas hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku,
Saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.